Get back in the car! Tell your friend to get out of the fucking car! Pull the top back! Zip the other car keys inside! Film kali ini yang akan kita bahas berjudul How It Ends, yang diperankan oleh Theo James sebagai Will, Forest Whitaker sebagai Tom, Cat Graham sebagai Sam, dan masih banyak lagi. Di film ini menceritakan tentang Will yang mencoba menyelamatkan kekasihnya, Sam yang sedang hamil di tengah sebuah bencana misterius yang menyeramkan. Bukan sekedar bencana, tapi di film ini kita melihat berbagai macam perilaku manusia untuk bertahan hidup. Penasaran kan gimana akhir dari film ini? Biar nggak lama-lama dan menyerita kesana kemari, kita mulai aja masuk ke ceritanya. Kalau suka sama channel ini jangan lupa subscribe-nya ya. Oke deh, ini dia How It Ends. Scene diawali di Seattle. Di sana ada sebuah kebahagiaan dari sepasang kekasih Will dan Sam yang akan segera memiliki anak. Ya, seperti hubungan orang barat pada umumnya, mereka belum menikah. Jadi Will akan pergi ke Chicago untuk mendatangi orang tua Sam. Sebenarnya, Will sangat gugup karena hubungan Will dan ayah Sam, yaitu Tom, tidak terlalu baik karena Will pernah tidak sengaja merusak perahu milik Tom. Singkat cerita, Will sampai di Chicago. Dia mendatangi apartemen orang tua Sam. Setelah meeting dengan kliennya di Chicago, Will disambut dengan sangat baik oleh ibu Sam, yaitu Paula. Terlihat kegugupan antara Will dan Tom. Selain punya sejarah mengenai perahu, Tom ini adalah seorang mantan marinir yang memiliki pangkat tinggi dan tentunya sangat menyayangi Sam. Lalu saat makan malam, Tom membahas niatannya akan membantu keperluan Sam apapun itu. Karena dia ragu, Will bisa melakukannya. Ditambah lagi, Will memiliki latar belakang pengangguran sebelumnya, sehingga Tom malah mencurigai Will tidak bisa membahagiakan Sam ke depannya. Walaupun Will memiliki pekerjaan yang sangat bagus sekarang, tapi Tom tidak terlalu peduli. Bahkan kepindahan Will dan Sam ke Seattle dianggap sebagai taktik Will menjauhkan Sam dari orang tuanya, sehingga Will akan mudah memanfaatkan Sam. Tentu saja semua kalimat sindiran yang sangat tajam ini membuat Will kesal, dan dia mengeluarkan kata-kata kasar yang semakin membuat suasana makan malam memanas. Paula pun menenangkan Will dan menyuruhnya untuk segera kembali ke tempat penginapannya. Lalu keesokan paginya, Will dibangunkan oleh suara telepon dari Sam. Sam mengingatkan Will tentang penerbangannya. Saat itu Will tahu dia sudah telat untuk pergi ke bandara. Dia sangat terburu-buru. Di tengah obrolan, tiba-tiba Sam mengatakan ada sesuatu terjadi di luar sana. Hell is that? Sam, can you stop that noise? Jesus. Saat tahu ada sesuatu yang terjadi di Seattle, Will segera pergi ke bandara. Tapi ternyata di bandara mengalami penundaan penerbangan di setiap maskapai penerbangan. Will pun melihat sebuah berita yang memberitahu adanya gempa bumi di sepanjang pesisir selatan California dan pemadaman listrik di sepanjang pesisir barat Amerika. Di tengah penjelasan berita, tiba-tiba bandara mengalami pemadaman listrik juga. Will segera pergi menuju apartemen orang tua Sam, walaupun dia harus membayar biaya taksi yang sangat mahal. Hey, it's me again. Sesampainya di apartemen orang tua Sam, Will memberitahu bahwa di Seattle juga mengalami hal yang sama sebelumnya. Mendengar bahwa anaknya dalam keadaan bahaya seorang diri, tentu saja Tom khawatir. Dia mengajak Will pergi menuju Seattle menggunakan mobil, karena melihat ada pesawat tempur terbang di sekitar sana. Tom tahu bahwa listrik tidak akan menyala dalam waktu dekat. Akan cukup membuang waktu jika hanya menunggu bandara kembali beroperasi lagi. Are you coming with me? Will sangat mencintai Sam, sehingga dia dan Tom akan pergi menuju Seattle, sedangkan Paula akan pergi ke rumah Steve, kakak Sam. Perjalanan mereka pun dimulai. Terlihat sepanjang perjalanan banyak keramaian di mana-mana. Orang-orang memberi barang dengan jumlah yang sangat banyak. Ditambah lagi, kemacetan juga terjadi di setiap sudut kota Chicago. Sebelum melewati batas kota, mereka pergi ke pom pengisian bahan bakar. Saat Tom sedang memberi beberapa suplai untuk perjalanan mereka, Will didatangi seorang gadis yang mencoba menggodanya. Tentu saja itu tidak mempengaruhi Will. Will menolak dengan sangat baik. Tapi yang terjadi, wanita ini berteriak bahwa Will telah menghinanya. Ternyata itu sebuah jebakan. Wanita ini dan beberapa pria lainnya ternyata mencoba merampok Will. Tom pun datang. Dia tahu siapa yang sedang dihadapi.
Dengan cepat, Tom mengusir para perampok itu. Jesus Christ, Tom. Back in the car, Will. Setelah kejadian itu, tentu saja Will terkejut mengetahui Tom membawa senjata di perjalanan mereka. Tapi menurut Tom, ini adalah tindakan yang benar. Jika saja dia tidak mengeluarkan senjata, semuanya akan berakhir. Mobil mereka akan dibawa, dan mereka tidak bisa pergi ke Seattle. Singkat cerita, mereka sampai di jalur 90 yang merupakan jalan utama menuju Seattle. Tapi sayangnya jalur itu ditutup. Tom pun memberitahu salah satu tentara bahwa dia mantan marinir juga. Dia paham apa yang sedang mereka lakukan. Tapi Tom saat ini hanya ingin menyelamatkan anaknya yang seorang diri. Dengan terpaksa, tentara ini mengizinkan Tom dan Will masuk ke jalur itu. Di tengah perjalanan, mereka sempat melihat kereta api yang membawa kendaraan militer menuju barat juga. Tom tahu bahwa di pesisir barat memang ada sesuatu yang tidak beres. Malam pun tiba, mereka masih di perjalanan menuju Seattle. Di tengah kesunyian yang ada, tiba-tiba ada mobil polisi yang mengikuti mereka dari belakang. Tom segera menepikan mobil, tapi dia tetap waspada. Tom mengarahkan kaca spion menuju pintu mobil polisi, dan benar saja, itu bukan seorang polisi. Tom dengan cepat meminta Will segera kembali ke dalam mobil. Tell your friend to get out of the fucking car! Who the fuck? Pull the top back! Sit the other car is inside! Setelah berhasil melarikan diri, Tom memutuskan untuk mematikan lampu mobil agar tidak terlihat si pengendara mobil polisi. Tapi sayangnya, mereka malah mengalami kecelakaan karena terkejut melihat rusa di depan mobil. Kecelakaan itu jadi keuntungan untuk perampok mendekati mobil Tom. Will mencari keberadaan Tom, ternyata Tom tidak ada di sampingnya, tapi dia sedang bersiap-siap menyerang si perampok dari belakang. Mereka pun memutuskan menggunakan mobil polisi dan membawa mobil Tom untuk diperbaiki ke bengkel. Singkat cerita, masuk ke hari kedua, Tom menemukan sebuah pemukiman. Di sana ada sebuah bengkel sederhana. Seorang remaja bernama Ricky yang akan memperbaiki mobil Tom, sebenarnya dia curiga juga melihat Tom dan Will membawa mobil polisi. Setelah diperbaiki, Ricky memberitahu bahwa radiatornya akan bertahan beberapa lama. Dia tidak menjanjikan akan bertahan sampai Seattle, karena radiatornya memang sudah mudah bocor. Melihat ada mobil di luar, Tom menawarkan untuk membeli mobil yang ternyata milik Ricky, tapi penawaran itu ditolak. Mendengar hal tersebut, Tom mengajak Ricky ikut dengan mereka, karena California sama-sama ada di pesisir barat juga. Dan sepanjang perjalanan, Ricky jadi bisa membantu mereka jika mobil mengalami kerusakan juga. Setelah dipikirkan baik-baik, Ricky akhirnya setuju, asalkan mereka membayar $2.000. Tanpa menunggu lama, Tom pun menyetujuinya. Perjalanan pun kembali dimulai. Mereka harus melewati badai petir yang sangat besar. Untuk menghindari petir, Will menepikan mobil di bawah jembatan. Hari ketiga, Will memutuskan pergi menemui temannya Adam dan Meg di Ashland Heights untuk meminta beberapa suplai. Tapi Tom sempat menolaknya. Dia tidak ingin sesuatu hal aneh lainnya di luar jalur. Will tetap bersikukuh bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sesampainya di gerbang menuju Ashland Heights, terlihat ada blokade. Seorang polisi menghampiri Will sambil memberitahu bahwa akses ke lingkungan ini ditutup. Will pun menjelaskan bahwa dia akan mengunjungi temannya. Karena Will melihat ada rasa ketidakpercayaan, Will pun menjelaskan lebih detail lagi tentang Adam, dan akhirnya Will diantarkan menuju rumah Adam dengan pengawalan yang cukup ketat. Sesampainya di rumah Adam, Will disambut oleh Meg. Dia sangat senang mengetahui orang terdekatnya mengunjunginya, karena ternyata Meg sendirian. Adam sedang melakukan perjalanan bisnis ke San Francisco, dan saat itu Meg tidak mendengar kabar dari Adam lagi. Meg memohon kepada Will untuk tetap diam di sana, karena Meg merasa dia sudah kehilangan Adam dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Sayangnya Will masih harus pergi ke Seattle menemui Sam. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Terlihat ada pesawat jatuh di dekat mereka.
Tidak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat, ada sebuah waterboom yang terbengkalai. Mereka pun mencoba mencari beberapa persediaan lagi di sana. So what are we looking for? Setelah mengambil beberapa persediaan, Tom mencoba membawa bensin yang sudah didapatkan Ricky sebelumnya. Tapi Tom ternyata tidak kuat mengangkatnya. Dia merasakan sakit luar biasa di tulang rusuknya. Ternyata Tom mengalami patah tulang rusuk saat kecelakaan dengan Will. Will sudah mengetahuinya, tapi Tom menutupi bahwa keadaannya baik-baik saja. Mereka melanjutkan kembali perjalanan. Will melihat ada percikan di tiang listrik. Will segera mengecek ponselnya, mencoba menghubungi Sam, tapi tidak ada respon. Tom membuka pesan suara dari Sam yang mengatakan bahwa dia sangat mencintai Tom. Tidak lama, Ricky melihat ada sekelompok orang yang berjalan menjauhi gunung, yang ternyata di sana ada kebakaran hutan. Cuaca yang sangat panas menyebabkan hutan terbakar juga. Will tetap menerobos jalan berasap karena inilah satu-satunya jalan. Will terhenti. Dia melihat ada seorang wanita meminta tolong karena ban mobilnya bocor. Saat dihampiri, ternyata itu hanya sebuah jebakan lainnya. Mereka hanya sekelompok orang yang mencoba merampok bensin. Tom mencoba menodongkan pistol, tapi sayangnya rusuknya yang cedera semakin parah. Will lebih mengkhawatirkan Tom dan segera menghampirinya. Para perampok itu mengambil semua bensin, tidak satupun yang ditinggalkan. Will sangat kesal karena tanpa bensin itu dia tidak akan sampai ke Seattle. Will pun mengejar para perampok secepat mungkin. Dengan menahan rasa sakit, Tom memberikan pistol kepada Ricky karena dialah yang bisa menyerang mereka. Setelah berhasil mengambil bensin yang dicuri, mereka kembali melanjutkan perjalanan lagi. Tapi Ricky tiba-tiba meminta untuk menepi. Ternyata dia mengalami rasa bersalah dengan apa yang sudah terjadi. Ricky merasa bahwa dia sudah membunuh dan apa yang dilakukannya salah. Will dan Tom berusaha mengingatkan bahwa tindakan Ricky itu benar. Mereka hanya sekelompok penjahat. Will memberi waktu untuk Ricky menenangkan diri dan mereka akan menunggu di mobil. Tapi sayangnya, sampai matahari sudah terbit pun Ricky tidak terlihat di sekitar sana. Ricky memutuskan pergi dari mereka. Tom jadi merasa bersalah karena sudah mengajak Ricky pergi dengannya, karena Ricky jadi harus mengalami beberapa kejadian yang buruk. Singkat cerita, mereka sudah sampai di Montana. Terlihat keadaan Tom yang semakin parah. Tom melihat ada kecelakaan kereta api. Setelah dilihat, ternyata itu kereta api yang mereka lihat sebelumnya. Saat Will mencari beberapa bahan bakar di sana, Tom mengalami sesak nafas. Dia segera mengambil alat untuk menurunkan tekanan yang ada di paru-parunya, tapi dia sudah terlalu lemah. Will melihat keadaan Tom yang tidak berdaya dan berusaha menolongnya. Setelah berhasil menenangkan keadaan Tom, Will kembali melajukan mobil. Di tengah perjalanan, Tom menceritakan tentang sikapnya yang keras kepada Will. Karena ayahnya dulu adalah pribadi yang keras, bahkan sering memandang dirinya sebagai anak yang tidak diharapkan. Sebenarnya, ayah Will juga pergi meninggalkan Will saat kecil, dan Tom mengetahui itu. Karena sejarah mereka yang sama-sama disakiti oleh ayah mereka, Tom meminta agar Will, jika menjadi ayah, harus menjaga selalu anaknya. Tom ini memang sudah tahu bahwa Sam hamil. Dia selama ini hanya pura-pura tidak tahu. Melihat keadaan hubungan mereka membaik, Will pun kembali mengungkit cerita perahu Tom yang rusak. Ternyata perahu Tom rusak karena Sam yang mabuk. Tapi saat itu Tom mengaku bahwa itu kesalahannya. Bahkan sampai sekarang Sam masih mengira bahwa yang melakukannya adalah Will, karena saat itu dia benar-benar tidak sadar. Mendengar hal itu, Tom sangat yakin bahwa Will adalah pria yang tepat untuk anaknya. Di malam hari, Will masih berusaha mencari pertolongan untuk Tom. Tapi di tengah jembatan, Will melihat ada sekelompok orang mencurigakan lagi yang menghentikan perjalanan mereka.
Will keluar dengan hati-hati, meminta agar memberikan jalan karena dia ingin membawa Tom ke rumah sakit. Para pria ini meminta Will untuk maju lebih dekat. Will dan Tom tahu ada hal yang mencurigakan. Will pun memutuskan untuk mundur menjauhi mereka. Grab the gun. Will sangat senang akhirnya mereka bisa lolos, tapi sayangnya Tom tidak terselamatkan. Cederanya sudah parah dan tembakan yang dilakukannya itu adalah tenaga terakhirnya. Will menahan rasa kesedihannya dengan melanjutkan perjalanan dengan jasad Tom. Tapi sayang di tengah perjalanan, mobil kembali mogok. Will dengan terpaksa membakar mobil sekaligus Tom di dalamnya. Hari kelima, Will berjalan kaki mencari tumpangan dan untungnya ada mobil yang mau berhenti. Mereka akan pergi menuju utara, berniat ke Kanada. Dia akan mengantar Will ke tempat yang kemungkinannya dekat dengan Seattle. Tapi sebelum naik, pria ini meminta Will menyerahkan pisaunya karena dia membawa keluarganya. Dengan terpaksa, Will pun menyerahkannya. Setelah perjalanan yang panjang, Will mengajak mereka menuju rumah ayahnya. Tapi ternyata di sana tidak ada siapapun. Will pun mengizinkan mereka beristirahat. Saat Will melihat persediaan makanan, Will pun mengajukan tawaran meminta mobil Jeep pria ini diganti dengan semua persediaan makanan dan mobil ayahnya yang ada di garasi. Will memang harus menggunakan Jeep karena daya tahannya lebih lama dan ternyata pria ini menyetujuinya. Hari ke-6, Will sudah semakin dekat dengan Seattle. Sepanjang perjalanan, Will melihat kehancuran di sekitar pantai dan banyak abu vulkanik berterbangan di mana-mana. Kota ini benar-benar hancur. Will segera naik menuju kamar apartemennya, tapi yang terjadi, ternyata setengah dari apartemennya sudah hancur. Will putus asa, dia mengira Sam sudah tidak terselamatkan. Tapi saat melihat tulisan dari Sam di pintu, meminta Will pergi ke Stone Mountain Bearing, di sanalah harapan Will kembali ada. Sam masih hidup. Will dengan cepat pergi menuju Bearing. Sesampainya di sana, Will dikejutkan dengan suara tembakan. Pria ini mengira bahwa Will adalah ancaman. Tapi semua terhenti saat Sam berlari dan memeluk Will. Pria ini adalah Jeremiah, tetangga mereka di apartemen. Di malam hari, Will terbangun karena ada sebuah getaran. Saat melihat keluar, Will malah melihat adanya aurora di sana. Padahal aurora seharusnya terlihat di kutub utara. Will melihat ada api unggun di taman dan ternyata Jeremiah dan Sam ada di sana juga. Mereka membicarakan apa yang sudah terjadi. Sam menjelaskan setelah gempa, ombak datang dengan sangat cepat. Tapi untungnya saat ombak datang, Sam dan Jeremiah sudah ada di pedesaan. Jeremiah malah mengira apa yang sudah terjadi bukan gempa bumi biasa, tapi bom nuklir yang sengaja dibuat. Mendengar hal itu, Will tentu saja kesal karena dia sudah mengalami kejadian sepanjang perjalanan dan itu sangat buruk. Menurutnya, Jeremiah hanya mengucapkan kalimat omong kosong. Sam berusaha menenangkan suasana, meminta Will segera istirahat saja. Sebelum pergi, Jeremiah meminta izin melihat pisau yang dimiliki Will. Anehnya, dia melihat sampai ke isi pelurunya juga yang ternyata kosong. There's an ash cloud over the ocean. Good night. Singkat cerita, keesokan paginya, Will terbangun lebih awal. Dia malah memergoki Jeremiah yang sedang melihat-lihat isi mobilnya. Will tahu ada sesuatu hal yang mencurigakan sejak malam dengan perilaku Jeremiah ini. Lalu setelah menunggu beberapa saat, Will baru menghampiri Jeremiah. Di sana Jeremiah meminta maaf atas pembicaraan tadi malam. Menurutnya ini karena efek alkohol yang diminumnya. Will tanpa basa-basi menanyakan alasan Jeremiah menggeledah mobilnya. Jeremiah membela dirinya bahwa dia hanya sedang mengecek barang yang dimiliki Will karena sebelumnya ada 2 anak mengintip ke dalam mobil Will. Tapi mereka sudah kabur ke hutan. Tentu saja itu tidak mudah dipercayai Will. Jeremiah pun menjelaskan bahwa dia memang memasang keamanan sekitar hutan sejak pindah ke sini. Dia pun mengajak Will melihat ke dalam hutan. Sepanjang perjalanan di hutan, Jeremiah menjelaskan bahwa dia sebenarnya sudah memiliki ikatan dengan Sam dan merasa terganggu dengan keberadaan Will. Rencananya,
dia akan hidup dengan Sam, karena sebelumnya Jeremiah mengira bahwa Will sudah mati. Di tengah perbincangan yang panjang ini, Will malah merasakan ada ancaman yang akan datang kepadanya. Untungnya Will memasukkan peluru terakhirnya sebelum bertemu Jeremiah. Semalam dia sengaja mengosongkannya agar Jeremiah merasa Will mudah untuk diserang. Tidak lama, datang gempa disertai kabut tebal di atas sana. Will segera menjemput Sam dan pergi meninggalkan tempat itu. Benar saja, di belakang mereka muncul asap tebal dengan lava yang mengejar mereka dari belakang. Will meningkatkan kecepatan untuk menjauhi asap panas itu. Oke, what? Ya, itu kalimat yang keluar dari mulutku ketika tahu endingnya gantung kayak gini. Kayak judulnya kali ya, How It Ends. Bagaimana akhirnya, itu terserah kalian. Entah mereka selamat, mati, atau mereka piknik di pinggir jalan sambil lihat pemandangan asap tebal. Entahlah. Pokoknya ini lebih kayak terpaksa sih endingnya. Disebut ada sequel juga enggak deh. Oke, pasti pertanyaan paling besar kalian adalah what's happened? Apa sih yang terjadi? Ini bencana sana-sini, tapi nggak ada penjelasannya di sepanjang film. Kayaknya sih ini terjadi karena pergeseran medan magnet bumi. Kenapa gitu? Karena seperti kita tahu, medan magnet bumi kan pelindung bumi nih dari bahaya luar angkasa, termasuk paparan sinar matahari. Nah, ketika magnet bumi tidak bekerja dengan baik, otomatis paparan matahari bakal langsung masuk bumi gitu aja. Terbukti dari berita yang headline-nya bertuliskan gelombang panas di Eropa. Berarti ini nggak terjadi di Amerika aja loh. Ditambah lagi komunikasi terputus, karena satelit di atas sana pada rusak. Selain itu juga ada scene aurora di Bering, padahal kan itu harusnya terlihat cuman di kutub. Terus kalau ocehan Jeremiah, kayaknya konspirasi buatannya yang nggak ada artinya sama sekali. Film ini nggak terlalu menceritakan bencana kayak film bencana pada umumnya, tapi lebih memperlihatkan perilaku manusia yang bakal melakukan segala cara untuk menyelamatkan diri. Cie, penjelasan kali ini panjang ya. Sampai jumpa lagi di video More Cerita selanjutnya. Kalau suka sama channel ini, jangan lupa subscribe, dan biar rame channelnya, jangan lupa share. Thank you, bye-bye.